Salam ngarit pemirsa. Kali ini saya datang di kandang miliknya Pak siapa ini Pak? Pak Salam. Pak Salam. Pak, ngomong-ngomong ini sekarang jadi berapa kambingnya? Iya. Waktu dulu kan nggak sebanyak ini nih Pak. Sekarang ini total ada 50 ini. Ya kurang lebih 50 breedingan semua ini ya. Semua. Nggak susah lah Pak cari pakan. Enggak. Di sini Di beli. sini enggak. Di sini yang beli cuma nonggoknya. Yang di sini beli cuma onggok. Cuma nonggok. Kalau daun singkong nggak beli. Gratis. Gratis. Tergantung tenaganya kita mau nyari seberapa. Kalau memang ada temen yang lagi bongkar singkong, kita dapat ngambil daun singkongnya. Oh, jadi nggak sama sekali nggak beli? Sama sekali nggak beli. Ke daun singkong ada masalah nggak di saat musim penghujan kayak gini? Nggak ada masalah karena bagi saya yang jelas walaupun itu dikasih daun singkong yang baru ngambil, itu sebelumnya dikasih makan rumput atau dikasih makan onggok dulu supaya perut itu nggak kosong. Jadi nanti kalau dikasih daun singkong yang baru itu nggak menimbulkan keracunan, mabuk. Oh, jadi resiko kambing saat perut kosong langsung dikasih daun singkong itu nanti beresiko mabuk ya? Iya, beresiko mabuk. Cara pencegahannya kasih rumput dengan ampas singkong. Yang penting si perut kambing itu jangan kosong, jangan terlalu kosong, lapar lah. Jangan lapar. Ya setidaknya dia udah ada udah makan, jadi nggak terlalu lapar banget, udah makan. Jadi kalau nanti dia diproses di dalam perut itu nggak menimbulkan keracunan. Menimbulkan keracunan. Pak, ini pejantannya etawa ini Pak. Iya. Ngapa betinanya Jawa Randu Pak? Iya, karena yang jelas untuk sementara betinanya juga mau beli etawa PE. Ya yang jelas kurang modal lah. Kurang modal. Ini kalau segini banyaknya, ini makan perharinya ditakar nggak sih Pak? Untuk setiap kambing harus berapa sekian kilo satu ekornya gitu enggak? Enggak Mas, di sini karena bisa dibilang cari makan kambing itu enak sih. Jadi tidak sulit. Enggak sulit. Jadi makannya bisa nggak harus ditakar, jor-joran lah istilahnya, sekenyang. Nah, cuman kan pakai waktu. Pakai waktu. Kalau kita biasanya ngasih makan kambing itu pagi, jam-jam 9, nanti jam-jam 4, jam 5 kayak gini udah dikasih makan, terus habis isya nanti dikasih lagi. Jadi siang nggak dikasih makan ini? Enggak. Kenapa siang nggak dikasih makan, malah malam yang dikasih makan? Karena kalau siang itu rata-rata ya kesibukan manusia sih, kadang nggak ada kesempatnya. Terus yang sempat itu malam. Terus kalau dikasih makan malam kan kambing itu terasa tenang. Kalau di saat malam, sebenarnya bagus malam atau bagus siang? Kalau ada pilihan tepatnya, seumpamanya saya punya waktu nih sehari full di rumah. Nah itu bagusnya kasih malam atau kasih di saat siang? Sebenarnya ya kasih makannya ya siang. Bagusnya? Bagusnya siang. Jadi malam itu udah nggak kasih makan lagi seharusnya. Seharusnya. Pak, apa kepentingannya lampu Pak, penerangan malam? Lampu itu untuk mengurangi nyamuk bisa supaya terang. Terus yang kedua untuk memberi keamanan, rasa nyaman dan keamanan tatkala malam. Aman dari apa? Aman dari orang-orang yang istilahnya mau jahil, mau ada minat jahat itu. Karena namanya di kampung sih Mas ya. Kadang-kadang ada kesempatan dalam kesempitan untuk ngambil ya. Konon cerita saya pernah baca berita kemarin dari teman, ada yang maling ketangkap. Iya bener. Di daerah mana ini? Itu di daerah sini. Daerah sini? Dekat juga. Dekat dari sini? Paling sekitar 300 meter.
Dan itu yang berapa kali hilang terus baru ketangkep? Itu kalau nggak salah itu hanya 1 kali itu. Heeh. Dia punya kambing 1 kali itu terus hilang terus ketangkep. Orangnya kenal atau enggak sih sebenarnya? Kenal mas. Yang ngambil itu kenal? Iya kenal, karena mungkin siang itu udah main HP ya, udah telepon-teleponan atau gimana gitu. Rencana kambing itu mau dibeli atau gimana, nggak taunya pas ada hujan deras, disangkanya yang punya kambing itu nggak ada di rumah. Dia masuk kandang mau ambil kambing, ternyata yang punya kambing itu udah ada di rumah. Kedengaran dalam kandang itu ada kambing Cerit-cerit. bunyi, ya, disangkanya induknya mau melahirkan. Nggak taunya disenteri, kok pintu kandang ini udah terbuka, kelihatan ada orang lari bawa kambing, diteriaki maling. Itu jam berapa kejadian? Habis maghrib lah. Habis maghrib. Siangnya dia datang ke sana menawarkan mau beli kambing gitu. Kalau datang nggak datang saya nggak tahu mas, cuman menurut berita itu udah sebelumnya udah komunikasi. Sudah komunikasi, sudah tawar menawar. Konon cerita itu pedagang ya? Ya benar. Yang ngambil ya? Pedagang, sesama pedagang yang punya kambing itu ya jual beli kambing juga, pedagang juga. Oh, jual beli kambing juga. Cuman kan ya namanya manusia ya, mungkin ada pikiran hilap atau gimana ya nggak tahu juga, apa dia udah terbiasa. Mungkin itu juga kedua kalinya mungkin udah terini dengan alkohol juga nggak tahu, karena begitu dipegang ada bau rasa alkohol. Bau rasa alkohol. Pak, di musim penghujan ini ada masalah nggak di kambing? Sementara untuk saya nggak ada. Jadi perawatan masih sama? Masih sama. Tidak ada khusus, oh musim panas harus kasih ini, musim hujan kasih ini, enggak ada perbedaan. Enggak ada perbedaan? Ya mungkin ada perbedaan gini mas. Kadang-kadang kita kasih katul ya. Kalau kita punya duit kasih katul, kalau enggak ya enggak, gitu aja lah perbedaannya. Apa dikasih beliin sentrat sedikit-dikit gitu. Kalau cuman perbedaannya cuma itu. Perbedaannya tergantung masalah keuangan. Tergantung masalah keuangan. Kalau ngomong ini 50 ekor, Pak. Bapak ini sebenarnya capek nggak sih 50 ekor kalau untuk seumuran Bapak ini loh? Sebenarnya capek nggak capek itu tergantung kita bagi waktunya, ngatur waktunya. Kenapa nggak diteruskan anak saja atau cucu gitu loh Pak? Iya, karena cucunya masih kecil-kecil kayak gini. Sementara memang ini di samping itu juga untuk mengajari cucu lah, untuk mengajari cucu nantinya supaya dia mau istilahnya ternak udah punya dia cucu. Anak cucu. Kemana Pak? Anak yang satu udah nikah, ini anaknya. Ini anaknya. Yang satu masih kuliah. Satu ada yang kuliah? Ada. Biaya dari kambing? Iya, sebagian dari kambing karena itu sekolah kuliah di yayasan, ya enggak sepenuhnya biaya dari yayasan, tapi ya sebagian untuk kecukupan namanya anak muda ya. Yayasan di mana itu Pak? Itu di Panjang, di Bodhisatwa, Jinara kita. Yayasan Jinara kita. Di sana memang sekolah diminta ke sana? Iya. Dapat beasiswa gitu? Enggak, karena gini, itu termasuknya sekolah dari dari agama lah mas. Karena kita kalau umat muslim kan sekolah kadang-kadang di pondok, ada yang di pondok itu, kalau di pondok itu kan masih istilahnya dapat biaya, ada biaya dari orang tua. Kalau di yayasan ini memang sekolah agama mas. Khusus sekolah agama? Khusus agama. Fokus bukan pesantren? Bukan pesantren, khusus sekolah agama. Itu dari agama Buddha mengadakan untuk anak-anak Buddhis. Kalau kita ngomong, kalau Muslim itu anak Risma lah ya. Cuman kalau anak-anak di Buddha itu agama Buddha ya. Itu di Buddhis itu anak-anak jadi Bodhisatwa. Iya. Bapak beragama Buddha ya? Iya benar. Kan malah di sana ngomplek ya Pak ya?
Kalau di sana itu Hindu. Oh, beda Pak. Beda. Apa bedanya antara Hindu dengan Buddha? Ya itu memang udah beda. Beda ya? Iya udah beda. Weda dengan anu ya, kitabnya ya? Iya. Bapak Weda? Theravada bukan. Kalau kita kitabnya ini Tripitaka. Tripitaka, oh iya. Turun. Nah Pak, kalau terus sejauh ini, selam ini udah berapa tahun sih sebenarnya ternaknya? Aku dari tahun 2017. 2017. Sekarang 2021, 4 tahun ya? 4 tahun. Sebenarnya 4 tahun ini masih dikembangkan 4 tahunnya atau sudah sering jual? Sering jual. Sering jual? Jual kalau kita kembangkan mungkin nggak cukup lah Mas, nyampe sana. Kalau kita umpamanya ya, kita nggak jual kambing, terus mungkin kita kebutuhan lain itu dapat dari lain, bukan dari kambing, mungkin kambingnya udah ratusan. Sudah ratusan? Ini awalnya berapa Pak? Awalnya cuma 5 ekor. 5 ekor? Nah, 5 ekor. Dan ini 4 tahun aja sudah 50 ekor. Sisa yang dijual. Sisa dijual? Iya. Sisa yang bisa dijual. Sampai segitu banyaknya ini Pak ya? Bisa, karena kemarin itu sebelum lahir ini ya, aku aja udah jual itu yang anakan itu sekitar 8 biji. 8 biji. Itu yang anakan, belum induk-indukan yang kira-kira nggak bagus ya tetap saya jual. Oh, Pak, kalau daun singkong ini segini banyaknya ini kayak gini, ini jadi berapa plastik Pak? Ini mungkin jadi 1 plastik. 1 plastik? Ini bawanya 3 motor tadi, jadi giling jadi 1 plastik. Mungkin kalau udah difermentasi nanti dikasih makan ya sekitar 1 minggu cukup. Gilingannya ini yang di belakang Bapak ini? Ini gilingannya. Bikin sendiri atau ngerakit? Ngerakit ini, beli, sebenarnya beli. Ya. Sudah berapa tahun? Baru 2 tahun. 2 tahun? Iya. Kalau tidak ada mesin pemotong kayak gini, susah Pak? Apa namanya, kesulitan tetap? Iya, tenaga? Kalau nggak ada mesin ya mungkin tenaga di itu. Lebih mudah pakai mesin? Iya, lebih mudah pakai ini. Nanti biasanya kalau kayu dalamnya ini kan biasanya nggak dimakan habis. Tapi kalau digiling, toh walaupun nggak dimakan habis itu bisa dicampur dengan kompos. Oh, untuk pupuk. Suatu contoh ini dikasih dengan kompos. Ini ya? Campur dengan kompos. 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita semprot pakai BK. BK? Semacam E4 itu? Iya, benar. Untuk menghancurkan untuk menghancurkan dan untuk memudahkan supaya cepat busuk. Mereknya BK itu? Iya, mereknya BK. Bapak selama 4 tahun ini sebenarnya dari 5 ekor itu beli-beli lagi nggak sih Pak? Beli, cuman ini 2 ekor lah itu. 2 ekor? Sisanya peranaan sendiri? Peranaan keturunan lah, bahasanya keturunan gitu. Ada atau begitu cepatnya ini kayak gini 5-4 tahun itu kan, kalau kambing 1,5 tahun 2 kali ya? Iya. 2 kali, terus berarti kalau 3 tahun 3 tahun ya, 4 kali, terus 4 tahun berarti 3, 4, 5 kali lah, 5 sampai 6 kali. 6 kali. Tapi kan banyak yang betina daripada penjantan. Anaknya? Dulu. Oh, jadi beranak betina dikembangbiakan terus? Jadi babon, anaknya sekarang jadi indukan, jadi berkembang gitu? Iya. Ada yang beranak 3? Ada dulu, cuman sekarang udah habis, nggak ada induknya. Induknya udah habis, udah tua, udah meninggal. Kalau Pak, apa namanya sebenarnya, ternak kambing itu kemampuan peternak itu berapa sih kalau mengandalkan pakan cari tanpa punya bank pakan, itu kemampuannya berapa puluh ekor? Ya mungkin kalau sekitar 50 sampai 60 masih kuat. 50 sampai 60? Masih kuat. Indukan mampu itu ya? Hanya pakan gratis? Hanya pakan gratis. Tidak punya bank pakan, tanaman rumput, tanah? Ya enggak lah. Tercukupi Pak? Tercukupi. Kadang kan kalau nggak ada daun singkong kita cari rumput. Nah, cari rumput itu kan ya bisa dikatakan untuk apa? Untuk campuran onggok gitu loh. Tuh.
Kalau jual, Pak, jual selain untuk umpamanya biaya anak nih ya, anak sudah tidak begitu memerlukan biaya kan? Iya. Ini untuk apa ternak kambing sebanyak ini? Ya, mungkin untuk tabungan lah. Hah? Untuk tabungan untuk hari tua. Lah iya, Bapak sudah tua nih, tambah banyak kambingnya. Ini nanti duitnya buat apa? Kambingnya buat apa? Ya, Kok mungkin nggak cuma 1 aja, 2 aja lah? kurang, namanya manusia Mas, kurang puas, tetap kurang puas. Tetap kurang puas. Kalau kita memelihara kambing, terus kita nikmati, kita memang benar-benar apa? Benar-benar kita tekuni ya. Berapapun tetap seneng, Mas. Berapapun tetap seneng. Kalau saya kalau saya seumpamanya dibanding sekarang ini kita nanam padi di sawah dengan memelihara kambing, kita mending memelihara kambing. Mending lihat kambing. Padi di sawah berapa hektar? Ya, kalau di sawah itu 1 hektar udah biaya berapa? Paling enggak 5 sampai 6 juta itu 1 hektar. Hasilnya? Hasilnya paling sekitar 20 sampai 25. Bersih. Ya enggak, kotor, itu belum dipotong sama modal. Kalau nih Pak, ini kambing 50 ekor, indukan 50 ekor. Dengan sawah 3 hektar, sama-sama 1 tahun, hasil lebih banyak mana? Kalau di daerah sini 3 hektar sawah, kambing babonan 50 ekor. Hasil ekor. Kambing. Hah? Hasil kambing. Dengan anaknya saja? Iya, dengan pemeliharaannya, perawatannya, hasil kambing. Serius Pak? Ya, kambing kalau kita tekuni, kambing itu gini sih Mas, masalah penyakit atau mabuk itu tergantung kita ya. Artinya tergantung kita, pola makan kita atur. Cuman kalau di sawah, tatkala kena penyakit wereng semacam itu udah nggak kebagian. Nggak kebagian, bener nggak kebagian. Kalau sama-sama normal, di sawah normal 3 hektar itu tetap banyak 50 indukan? Iya. Banyak indukan. Kenapa masih dijadikan sampingan 50 ekor Pak? Enggak jadikan fokus saja ternak kambing. Kok rata-rata di sini buat sampingan, buatlah? Ya karena di sini mayoritas petani sih Mas. Petani sawah. Mayoritas Petani Jadi? sawah. Walaupun petani itu artinya sebagian ada petani penggarap, tapi kan rata-rata petani sawah. Jadi daripada kita pulang dari sawah nganggur, terus kita coba-coba melihara kambing, cari tambahan kesibukan, juga untuk tambahan penghasilan. Untuk tambahan penghasilan. Padahal penghasilannya lebih, sampingan aja lebih besar daripada di sawah, di ladang. Kenapa masih buat sampingan? Kenapa? Yang sawah sampingan, yang kambing utama gitu. Kenapa nggak dibalik gitu? Yang sawah untuk sampingan. Ya nggak bisa Mas, sawah itu untuk sampingan. Kenapa? Karena kalau sawah itu kan ada waktunya. Ada waktunya? Ada waktunya. Kalau kambing kan sewaktu-waktu. Kalau sawah waktu mupuk belum dipupuk ya nggak normal. Nggak normal Pak? Kalau sawah waktunya mupuk nggak dipupuk ya nggak normal. Waktunya matun rumput nggak diwatun ya jelas kebongkor. Menimbulkan banyak penyakit. Banyak penyakit. Kalau di kambing, faktor yang terpenting ternak kambing itu yang harus difikirkan apa Pak? Saya pemula nih ya, saya pengen ternak kambing, apa yang saya harus persiapkan? Kandang sudah punya, terus kambing sudah punya, apalagi yang harus saya siapkan? Ketekunan. Ketekunan dan keyakinan, benar-benar yakin dinikmati dan dijalani, mudah-mudahan bisa berhasil. Kalau ternak kambing dihitung indahnya saja bisa nggak sih Pak? Gimana? Dihitung enaknya aja. Iya. Enak jual gitu ya. Karena kambing itu sebenarnya ada susahnya nggak, maksud saya? Kalau ada susahnya, saya menghindar aja, cari yang enak. Kira-kira berhasil nggak? Nggak ada Mas. Nggak ada. Kalau melihara kambing itu susahnya nggak ada. Nggak ada, kalau bagi saya nggak ada. Melihara kambing sampai 50 itu nggak ada susahnya. Tapi kenapa ada perbedaan ya Pak penghasilan? Di sini cepet nih berkembang biaknya, sama-sama 1 tahun. Di sana jumlahnya sama kok
nggak ada hasil. Itu tergantung gini Mas, tergantung kita merawat kambing. Kadang-kadang kan ya 1 tahun nggak berhasil karena apa? Nggak punya bibitan, nggak punya pejantan. Waktu dia minta waktunya birahi, nggak punya pejantan. Oh, jadi telat. Telat. Kalau kematian Pak sebenarnya? Kematian itu Dicempe. rata-rata kematian itu faktor pertama ya dari susu, makanan. Kalau susunya kurang kadang-kadang ya bisa juga. Susunya kurang sementara indukannya makanannya juga kurang, ya otomatis susunya indukan kan mengurangi juga. Oh gitu ya. Jadi intinya ternak kambing sebenarnya tidak susah. Nggak susah. Walaupun sampingan 50 ekor aja Tetap bisa kita, lebih iya. keuntungannya dari sawah 3 hektar aja masih menang kambing. menang kambing kalau sama-sama modal, sama-sama modal lah istilahnya. Sama-sama modal. Sawah modal 50, kambing modal 50, tetap menang kambing. Karena Oke, Pak. kambing itu bukan hanya kambingnya, komposnya juga bisa dijual. Kotorannya ya. Kotorannya. Ada nggak selain kambing dan kotoran, apalagi dari kambing yang menghasilkan? Air kencing. Air kencing. Susu gimana? Susu Bisa. iya, bisa. Tapi Bapak nggak memanfaatkannya? Enggak, karena saya ada memang indukan satu yang susunya sisa itu saya bagikan ke yang lain. Oh, Enggak saya jual. nggak dijual? Saya lebih pentingkan Anak cempe. anak cempe. Oke Pak, terima kasih. Bapak ini namanya siapa Pak? Pak Salam. Desanya? Desanya Wates, Dusun 8, Kecamatannya? Bumi Ratu Nuban, Kabupatennya? Lampung Tengah. Lampung Tengah. Terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama. Sukses. Semoga sukses selalu.